Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang bertemu dengan adik-adik saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih dalam pembelajaran kita mengenai teologi Perjanjian Lama. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesempatan pada hari ini agar kita boleh kembali belajar mengenai teologi PL. Dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema dari teologi PL, yaitu mengenai memahami Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Imago Dei punya pengertian gambar dan rupa Allah. Itu singkatnya. Ini merupakan pilar dari teologi Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya jelas, untuk merepresentasikan karakter Allah dan menjadi wakil Allah di bumi. Jadi konsep ini memberikan setiap manusia martabat yang kekal, panggilan sebagai pengelola ciptaan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Ada dimensi Imago Dei dalam Perjanjian Lama. Dimensi ini untuk membawa kita memahami lebih dalam mengenai Imago Dei dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, sebagai landasan teks untuk Imago Dei ini tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Dikatakan begini, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Bahasa aslinya dipakai selem dan rupa atau demut. Jadi segambar dan serupa dengan kita. Apa itu selem? Selem atau gambar itu secara harafiah berarti replika, fotokopi. Jadi kita ini replika, secara harafiah berarti patung atau replika fisik. Dan yang kedua yaitu demut, rupa. Menunjuk kepada keserupaan, kesamaan atau bayangan. Itu demut dalam bahasa aslinya. Jadi kita segambar dan serupa dengan Allah, menunjukkan kesamaan, bahkan kita ini menjadi bayangan yang daripada Allah itu sendiri. Selanjutnya perspektif utama dalam teologi Perjanjian Lama, yang pertama itu ada perspektif fungsional namanya. Kita punya tugas, kita punya mandat. Manusia bertindak sebagai wakil Allah atau perpanjangan tangan Allah untuk mengatur dan merawat ciptaannya. Apalagi perspektif relasional atau kapasitas. Manusia diciptakan untuk hidup dalam persekutuan, berkomunikasi dengan Allah dan sesama. Ada lagi perspektif ontologis. Ini mencakup kemampuan rasional, intelektual, kemampuan bebas, kemampuan berpikir, emosi, kesadaran rohani. Selanjutnya, apa yang menjadi implikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama, martabat manusia. Jadi tidak boleh pandang suku, pandang agama. Mereka juga Imago Dei. Saudaramu yang berbeda agama tetap saudaramu. Teman-temanmu yang berbeda suku, ras, itu tetap temanmu yang Imago Dei. Apalagi implikasinya yang kedua, etika lingkungan. Menjadi wakil Allah berarti kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bumi ini. Jadi sebagai Imago Dei yang diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, Anda punya martabat. Anda harus memiliki etika, menjaga lingkungan sekitar bumi ini perlu dirawat untuk kepentingan bersama karena kita Imago Dei. Tuhan kiranya memberkati apa yang kita boleh pelajari hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.